Auhallahu ilaihi anna abdan min ibadi bimajma'il bahrain huwa a'lamu minka. Lalu Allah mengwahyukan kepada Nabi Musa bahwa ada abdan min ibadi, ada seorang hamba. Ini buktinya bahwa Nabi ini yang disebut ini bukanlah malaikat, tapi dia seorang hamba Allah yang manusia. Ada di Majma'il Bahrain. Ulama kita sampai sekarang masih berdebat Majma' Bahrain itu arti harfiahnya apa? Majma' tempat bertemu, Bahrain dua laut. Laut apa itu? Sampai sekarang mereka masih debat. Apakah laut hitam, laut mati, laut merah, laut Indonesia, atau Selat Meranti, ya? Kita nggak tahu. Namun Nabi ini, abdun min ibadina, ini ciri khasnya laut. Maka tanya kepada orang yang punya pengalaman rohani bertemu hamba Allah ini, pasti biasanya ada laut atau air. Nanti kita cerita panjang di situ. Apa kata Allah? Huwa a'lamu minka, hai Musa, dia lebih alim darimu. Qala ya Rabb, wa kaifa bihi, faqila lahu ihmil hutan fi miktal. Apa kata Nabi Musa? Ya Rabb, kaifa bihi. Kaifa bihi itu maksudnya bagaimana cara bertemu dia. Hebatnya Nabi Musa, udah alim, udah dapat wahyu langsung, masih mau mencari ilmu. Bayangkan di zaman itu tidak ada bis, tidak ada pesawat, tidak ada Grab, tidak ada Gojek, tidak ada mobil, tidak ada kereta, tidak ada semua itu. Pakai apa beliau ke sana? Tidak disebutkan. Yang penting beliau jalan ke sana. Lalu faqila lahu, dikatakan ke Nabi Musa, bisa jadi ini perkataan Allah, bisa jadi ini malaikat. Ihmil hutan fi miktal. Bawalah ikan ke suatu tempat yang ada airnya, miktal, ya. Fa idza faqadtahu fa huwa samma. Bawalah menelusuri pantai. Jika satu saat nanti kamu kehilangan ikan itu, maka pastikan Nabi yang kami katakan itu ada di sana. Akhirnya fantalaqa wantalaqa fi fatah. Maka Nabi Musa dan khadimnya, ya, asistennya namanya Yusha bin Nun, kemudian intalaqa. Intalaqa artinya zahaba, berangkat. Wa hamala hutan fi miktal, lalu membawa tadi ikan sampai kemudian di indas sakhrah. Sakhrah itu bisa diartikan batu atau tempat istirahat beliau. Wada'a ru'usahuma, maka Nabi Musa dan Yusha istirahat, tidur-tiduran, ya. Wa nama fansallal hut minal miktal. Tiba-tiba mereka tertidur. Di saat mereka tidur, si ikan pergi keluar, loncat. Ada nggak ikan bisa loncat? Ada, ya, ikan bisa loncat tuh beberapa. Pendek cerita, setelah lewat satu malam, udah lewat sehari, Nabi Musa lupa apakah kita masih nyimpan ikan. Jadi mereka udah jalan, udah bangun, udah jalan, udah pergi jauh. Tahu-tahu dilihat ikannya udah nggak ada. Ditanya ke Yusha, Yusha, di mana ikan yang tadi kita bawa? Kata Yusha, tadi kita tertidur wahai Nabiullah Musa. Lalu setelah kita tidur kita langsung jalan. Aku tidak cek apakah ada ikan di situ. Akhirnya Nabi Musa mengatakan, ayo kita kembali. Tidak jauh dari tempat kembali, berdiri di situ orang berjenggot panjang. Jenggotnya panjang sekali. Wajahnya seperti Bani Israel kebanyakan. Ternyata itulah yang disebut Nabi Khadir, bukan Khidir. Khidir bahasa kita, bahasa Arab menyebutnya Khadir. Ada nama Ibraninya, Ilya atau macam-macam. Ada ikhtilaf puluhan nama dari Nabi Khadir, ya. Nabi Musa sebelum itu berdialog dengan Yusha. Araita iz awayna ila sakhrah fa inni nasitul hut wa ma ansanihi illa syaitan.
Yusha berkata ke Nabi Musa saat ikannya hilang dan dia lupa. Apa kata Yusha? Apa pendapatmu hai Musa jika kita kembali karena aku lupa, tapi tidak ada lupaku kecuali karena sebab syaitan. Maka di situ ada rumus bahwa syaitan itu penyebab kelupaan. Salah satu penyebab kelupaan adalah syaitan. Itu sebabnya sebelum baca Quran jangan lupa auzubillah minasyaitonirrajim. Sebelum mimpin salat jangan lupa auzubillah minasyaitonirrajim. Oleh karena itu Imam Syafi'i menganjurkan baca auzubillah setiap rakaat, setiap kali membaca Al-Fatihah gitu. Walaupun mazhab namanya Hanafi pasti bacanya auzubillah ya. Baik. Pendek cerita, mereka ketika sampai di situ tempat mereka tidur tadi, tiba-tiba ada laki-laki yang bernama Nabi Khadir. Fasallama Musa, lalu Nabi Musa mengucapkan salam kepadanya. Faqala al-Khadir, berkata Nabi Khadir, wa anna bi ardika salam. Faqala anna Musa, ya. Maksudnya ini salam dari orang mana ini? Wa anna bi ardikas salam, ini salam orang mana ini? Ternyata salam itu ceritanya panjang. Ketika Nabi Adam dicipta Allah, Nabi Adam disuruh oleh Allah untuk mendatangi malaikat-malaikat, lalu disuruh mengatakan assalamu alaikum. Dijawab oleh malaikat waalaikumsalam, hadisnya sahih. Lalu apa kata Allah? Inilah salam cucu-cucumu sampai akhir zaman. Maka sampai hari ini kita menggunakan assalamu alaikum. Yang pertama guna adalah Nabi Adam. Ini pun Nabi Musa menggunakannya. Faqala ana Musa. Betapa tawaduknya. Coba lihat, kalau antum baru kenal seseorang, siapa yang duluan mengenalkan dirinya, itu yang paling tawaduk. Siapa yang pertama kali mengatakan saya fulan, itu yang paling tawaduk. Maka Nabi Musa telah dapat tiket ngaji ke Nabi Khadir, yaitu tiket tawaduk ya. Faqala Musa bani Israel, qala na'am, qala hal attabika ala an tu'allimani mimma 'ulimta rusyda.